kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 3. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang, karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Sekarang, ayo berlatih. Buatlah pertanyaan sesuai gambar. Mintalah temanmu menjawabnya. Misalnya, mengapa Benny meminta tolong untuk membukakan pintu gudang? Karena Benny ingin mengambil tanah liat. Benny meminta tolong kepada petugas sekolah. Kamu juga dapat meminta tolong ke teman, kakak kelas, guru, dan lainnya. Ayo menulis. Perhatikan gambar berikut. Tulislah kalimat sederhana. Gunakan kata minta tolong. Nomor 1. Benny ingin meminta tolong kepada petugas sekolah untuk membukakan pintu. Bagaimanakah kalimat minta tolong yang benar? Misalnya, Pak, bolehkah saya meminta tolong untuk membukakan pintu? Nomor 2. Siti ingin meminta tolong kepada Melly untuk mengambilkan tanah liat. Bagaimanakah kalimat minta tolong yang benar? Misalnya, Melly, tolong ambilkan tanah liat itu. Nomor 3. Udin ingin memindahkan meja, tetapi Udin tidak bisa melakukannya. Maka Udin meminta bantuan kepada kakak kelas. Bagaimana kalimat minta tolong yang benar? Misalnya, Kakak, bolehkah meminta tolong untuk membantu saya memindahkan meja? Nomor 4. Edo mendapat tugas untuk membuat surat, tetapi Edo belum bisa membuatnya sendiri. Lalu Edo bertanya kepada petugas tata usaha. Bagaimana kalimat minta tolong yang benar? Misalnya, Bu, bolehkah Edo minta tolong Ibu untuk membantu membuat surat? Nomor 5. Pak Guru meminta tolong kepada muridnya supaya membersihkan halaman kelas setiap pagi. Bagaimana kalimat minta tolong yang benar? Misalnya, Nak, tolong bersihkan halaman kelas ini setiap pagi ya. Nomor 6. Lani meminta tolong Benny untuk mengangkat ember. Bagaimana kalimat minta tolong yang benar? Misalnya, Benny, aku meminta tolong mengangkat ember ini. Nomor 7. Dayu belum paham cara menggunakan tanah liat. Dayu ingin meminta tolong kepada gurunya. Bagaimana kalimat minta tolong yang benar? Misalnya, Bu, Dayu minta tolong untuk diajari cara menggunakan tanah liat ini. Nomor 8. Lani ingin meminta tolong kepada petugas kantin untuk mengambilkan makanan. Bagaimana kalimat minta tolong yang benar? Misalnya, Bu, tolong ambilkan makanan itu. Berikutnya, ayo berlatih. Perhatikan benda di sekitarmu. Apakah benda berikut ada di sekitarmu? Coba ukurlah benda tersebut. Tuliskan hasilnya di bawah gambar. Tuliskan dengan satuan cm atau sentimeter. Gunakan penggaris untuk mengukur.
Sekarang silahkan mengukur panjang benda-benda tersebut. Ini adalah contohnya. Silahkan tuliskan berdasarkan hasil pengukuranmu. Setelah pengukuran panjang selesai kalian lakukan, salin hasil di atas. Ubahlah ke dalam satuan meter. Perhatikan cara mengerjakannya. Untuk merubah sentimeter menjadi meter, kita bagi 100. Nomor 1. 100 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 100 dibagi 100 sama dengan, kita bisa coret kedua nolnya. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1. Maka 100 cm sama dengan 1 meter. Nomor 2. 200 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 200 dibagi 100. Kita coret 2 nol pada angka 100. Kita coret juga 2 nol pada angka 200. Maka 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi 200 cm sama dengan 2 meter. Nomor 3. 250 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 250 dibagi 100. Untuk soal ini kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan koma di depan dua angka paling belakang. 1, 2. Jadi 250 dibagi 100 sama dengan 2,50. Jadi 250 cm sama dengan 2,50 meter. Nomor 4. 125 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 125 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan dua angka paling belakang. 1, 2. Jadi 125 dibagi 100 sama dengan 1,25. Maka 125 cm sama dengan 1,25 meter. Nomor 5. 98 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 98 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan dua angka paling belakang. 1, 2. Kita tambahkan 0 di depan koma. Jadi 98 dibagi 100 sama dengan 0,98. Maka 98 cm sama dengan 0,98 meter. Nomor 6. 67 cm sama dengan titik-titik meter. Jadi 67 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan dua angka paling belakang. 1, 2. Kita tambahkan 0 di depan tanda koma. Maka 67 dibagi 100 sama dengan 0,67. Maka 67 cm sama dengan 0,67 meter. Silahkan gunakan cara ini untuk menyelesaikan hasil pengukuranmu. Selamat mengerjakan! Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 4.
Benny mendapat tugas dari sekolah. Benny harus membawa daun kelapa. Benny belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Jadi, daun kelapa bisa digunakan untuk membuat atap rumah, membuat berbagai macam anyaman seperti anyaman cangkang ketupat. Sedangkan batang daunnya dapat digunakan sebagai sapu lidi. Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Ini adalah gambar tentang cara membuat anyaman cangkang ketupat. Selanjutnya, ayo berlatih. Buatlah pertanyaan tentang gambar tersebut. Mintalah temanmu menjawabnya. Misalnya, apa bahan untuk membuat anyaman cangkang ketupat? Bahan yang digunakan untuk membuat anyaman cangkang ketupat adalah daun kelapa. Sekarang, ayo berkreasi. Perhatikan percakapan Benny. Benny sedang bercakap-cakap dengan Bu Guru. Buatlah ketupat menggunakan daun kelapa. Sediakan 2 helai daun kelapa. Pernahkah kamu membuat kerajinan? Kerajinan dari dedaunan. Kali ini, kamu akan membuat anyaman. Anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Cara membuatnya adalah 1. Gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat, posisi pangkal janur menghadap ke atas. 2. Ambil sisi janur satu lagi. Seperti langkah sebelumnya, gulung pada tangan sebanyak 3 kali. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah. 3. Buatlah kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. 4. Ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang susunan janur. 5. Masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang, kemudian janur yang berada pada posisi tengah. 6. Teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan langkah sama dengan janur yang satu lagi. Hore, aku dapat membuat ketupat. Ayo, ceritakan ke teman-temanmu. Ini adalah pengalamanmu membuat anyaman ketupat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video cara membuat anyaman ketupat berikut.
Daun kelapa berguna untuk cangkang ketupat. Banyak jenis daun lainnya yang berguna bagimu, seperti daun mangga, daun singkong, dan daun pepaya. Sekarang, ayo berlatih. Amatilah 5 jenis daun di sekitarmu. Ukurlah panjang tangkai daunnya. Catat hasilnya pada kolom berikut. Ukuran dalam satuan sentimeter. Perhatikan contoh pengukuran panjang berikut. Nomor 1, daun mangga. Kita luruskan salah satu ujung tangkai daun mangga dengan angka 0. Kita lihat ujung tangkai yang lain. Lurus dengan angka 25. Maka panjang tangkai daun mangga adalah 25 cm. Nomor 2, daun jambu. Kita luruskan salah satu ujung tangkai daun jambu dengan angka 0. Kita lihat ujung yang lain. Lurus dengan angka 22. Maka panjang tangkai daun jambu adalah 22 cm. Nomor 3, daun pepaya. Kita luruskan salah satu ujung tangkai daun pepaya dengan angka 0. Kita lihat ujung lainnya, lurus dengan angka 29. Maka panjang tangkai daun pepaya adalah 29 cm. Nomor 4, daun singkong. Kita luruskan salah satu ujung tangkai daun singkong dengan angka 0. Kita lihat ujung lainnya, lurus dengan angka 19. Maka panjang tangkai daun singkong adalah 19 cm. Nomor 5, daun mawar. Kita luruskan salah satu ujung tangkai daun mawar dengan angka 0. Kita lihat ujung lainnya, lurus dengan angka 21. Maka panjang tangkai daun bunga mawar adalah 21 cm. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan hasil pengukuranmu. Selamat mencoba! Berikutnya, salin hasilmu pada titik-titik berikut. Ubahlah ke dalam satuan meter. Perhatikan contoh cara mengerjakannya. Untuk mengubah sentimeter menjadi meter, kita bagi 100. Nomor 1, 25 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 25 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan 2 angka paling belakang. 1, 2. Lalu kita tambahkan 0 di depan koma. Maka 25 dibagi 100 sama dengan 0,25. Maka 25 cm sama dengan 0,25 meter. Nomor 2, 22 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 22 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan 2 angka paling belakang. 1, 2. Lalu kita tambahkan 0 di depan tanda koma. Jadi 22 dibagi 100 sama dengan 0,22. Maka 22 cm sama dengan 0,22 meter. Nomor 3, 29 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 29 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan 2 angka paling belakang. 1, 2. Lalu tambahkan 0 di depan koma. Jadi
29 dibagi 100 sama dengan 0,29. Maka 29 cm sama dengan 0,29 meter. Nomor 4. 19 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 19 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan dua angka paling belakang. 1, 2, lalu tambahkan 0 di depan koma. Jadi 19 dibagi 100 sama dengan 0,19. Maka 19 cm sama dengan 0,19 meter. Nomor 5. 21 cm sama dengan titik-titik meter. Maka 21 dibagi 100. Kita gunakan bantuan tanda koma. Kita letakkan di depan dua angka paling belakang. 1, 2, lalu tambahkan 0 di depan tanda koma. Jadi 21 dibagi 100 sama dengan 0,21. Maka 21 cm sama dengan 0,21 meter. Kalian bisa mengerjakan berdasarkan hasil pengukuranmu sebelumnya. Benny telah selesai membuat ketupat. Kemudian, Benny mendengarkan guru membaca puisi. Puisinya tentang ketupat. Coba dengarkan dengan seksama. Ketupat Lebaran. Ketupat Lebaran dengan sayap opor ayam. Disantap sepulang dari sholat Idul Fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat. Senangnya, subhanallah. Sungguh nikmat. Ketupat Lebaran dengan sambal goreng hati tersedia di meja sepulang dari salat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat. Alhamdulillah, sungguh nikmat. Sekarang, ayo berdiskusi. Temukan kosakata baru dalam puisi. Diskusikan makna kata berikut. Nomor 1. Ketupat. Maknanya, dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Nomor 2. Opor. Maknanya, gulai ayam atau itik dan sebagainya berkuah santan kental. Nomor 3. Santap. Maknanya, memakan, meminum. Nomor 4. Nikmat. Maknanya, enak, lezat. Nomor 5. Gurih. Maknanya, enak rasanya, seperti ikan goreng. Cukup sekian pembelajaran kali ini, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Beli bakwan jumlahnya 2. Hai kawan, tetaplah ceria.